Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar? Gimana apa kadabra? Gimana kabarnya? Moga-moga sehat selalu. Moga-moga gampang mencari rezeki. Utang-utang segera lunas. Dan gampang mencari jodoh bagi yang belum punya. Dan moga-moga kehidupan kita selalu sehat dan sehat selalu. Di zaman pandemi seperti sekarang ini, ya walaupun alhamdulillah sudah melewati masa krisis ya, tetapi tetap harus waspada. Peci miring Ahmad Bahar kali ini datang untuk membawa pemikiran atau berita yang berbeda dari umumnya berita. Jadi saya selalu ingin mencoba membuat sudut pandang yang berbeda dari cara berpikir pada umumnya orang-orang di luar sana. Saya tertarik dengan belakangan ini ada heboh, ada rame soal Pak Airlangga Hartarto. Beliau ketua umum Golkar, partai politik besar di Indonesia, dan juga Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Pak Jokowi. Jadi gini teman-teman, di Indonesia ini ada satu kebiasaan yang kemudian saya coba catat. Saya kalau istilah di Jawa dititeni, ditandai. Kalau bahasa Indonesianya ditandai. Dan orang yang pandai membaca tanda-tanda zaman, ya biasanya dia akan beruntung. Dia akan bisa mengambil hikmah di balik semua peristiwa. Jadi apapun peristiwa itu selalu di baliknya itu ada hikmah. Berita terbaru yang saya kira juga heboh itu dari Berita 1 Kamis 16 Desember 2021. Saya sedikit rangkum saja. Ini hasil survei dari Laboratorium Survei Indonesia atau LSI, di mana disebutkan oleh salah satu pengamat politik dari Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyebut sosok Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memiliki kinerja yang baik dan cukup dikenal. 70,3% masyarakat menyatakan tidak butuh pemimpin yang cakap dalam pencitraan atau tebar pesona, tetapi kebijakannya tidak berdampak pada ekonomi keluarga. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu dan tetap melanjutkan ekonomi pro rakyat. Ya, ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi karena mereka juga pemilih nanti di Pilpres, maka mereka lah yang paling punya peran, mereka yang paling punya hak suara dan yang memiliki banyak suara, karena mereka memang jumlahnya
jumlah masyarakat menengah ke bawah saya yakin lebih besar dibanding para elit gitu. Jadi mereka lah pemilik hak suara dan mereka yang akan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin mereka. Saya mencoba menganalisis ini tetap berpedoman dari buku yang pernah saya tulis pada tahun 1999. Jadi profil ideal Presiden RI Ahmad Bahar. Ya ini jadinya seperti primbon. Siapapun calonnya dianalisis dari buku ini. Tapi memang ya relevan, beberapa kali pilpres saya coba terapkan teorinya, alhamdulillah cocok. Ya menurut saya, kalau menurut orang lain tidak cocok ya monggo, nggak apa-apa. Wong yang nulis buku saya kok, berarti ya saya juga yang mencocok-cocokkan. Presiden ideal 2024. 1. Berjiwa demokrat. Jadi di Indonesia ini yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berjiwa demokrasi. Jadi demokrasi adalah memiliki versi atau jadi mengayomi semua pihak lah gitu. Mengayomi, melindungi semua pihak. Tidak boleh rasial, tidak boleh mementingkan golongan tertentu, agama tertentu, tidak boleh. Jadi dia harus berjiwa demokrat karena rakyat Indonesia itu kan beragam adat dan kebudayaan, menganut agama dan kepercayaan yang juga tidak monoton atau tidak satu. Jadi kalau pemimpin tidak memiliki jiwa demokrat, ya agak susah gitu. Susah menjadi pemimpin dan sulit untuk dipilih. Yang kedua, mempunyai wawasan masa depan yang jelas. Saya kira sebagai Menteri Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto memiliki visi yang jelas tentang ekonomi Indonesia ke depan. Yang ketiga, mempunyai basis intelektual yang memadai. Ya sudah sampai level menteri ini pasti secara intelektual sudah diakui lah kapasitasnya. Kemudian berasal dari golongan mayoritas. Ya ini wajar lah, ini lumrah lah. Jadi pemilihnya kan juga mayoritas. Katakanlah beliau beliau Muslim misalnya, ya ini mayoritas lah. Kemudian beliau orang Jawa misalnya, ini juga mayoritas. Berikutnya yang kelima, memiliki kemandirian. Jadi tidak terlalu didikte oleh asing atau oleh oligarki. Ya harapannya Pak Airlangga Hartarto tidak terlalu mau didikte oleh pihak asing atau oleh oligarki. Nah, tapi ini berikutnya, yang analisis berikutnya ini hanya yang saya sebut tadi itu, yang saya sebut analisa kalau disebut ngawur sih enggak ya. Jadi ini hanya berasal dari menandai, begini toh, kalau mau hujan tuh begini toh, misalnya gini. Kalau mau kecelakaan itu begini toh. Kalau mau ada gempa itu begini toh. Jadi ini saya menandai beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang akhirnya sosok yang saya tandai itu kok
bisa itu terpilih gitu. Jadi misalnya Gus Dur misalnya, siapa sih yang menduga, siapa sih yang menyangka pada akhirnya Gus Dur bisa menjadi presiden. Terus Megawati, saya kira juga banyak orang yang tidak menduga Megawati bakal menjadi presiden. Kenapa ya? Mega kan pendiam, tidak banyak bicara. Padahal presiden atau itu kan kalau mengikuti presiden pertama misalnya kan orator, cakap berbicara. Sementara Ibu Mega kan banyak diam, tapi kok nyatanya bisa jadi presiden gitu. Kemudian SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, itu juga istilahnya juga tidak banyak yang memprediksi SBY bisa jadi presiden. Dan yang terakhir Pak Joko Widodo atau Jokowi juga begitu. Tidak ada orang yang bisa menduga bahwa akhirnya Pak Jokowi bisa menjadi presiden. Nah, ini seperti kayak apa ya, mengikuti teori-teori tadi itu, barangkali Pak Airlangga Hartarto ini juga orang yang sebelumnya sama sekali tidak ada yang menduga, tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang ini. Ya siapa tahu tiba-tiba sama seperti contoh yang di depan tadi. Kemudian presiden itu gantian saja atau pemimpin itu di Indonesia ini, setahu saya dari ilmu tanda-tanda tadi, ilmu menandai, presiden itu hanya gantian aja. Dari sisi partai, kalau dulu Golkar pemenangnya, kemudian pindah ke Demokrat, kemudian kemarin ini PDIP. Jadi kan kita juga awalnya tidak menduga bagaimana partai baru bernama Demokrat, besutan dari Pak SBY, ternyata bisa begitu besar suaranya. Dan dalam periode berikutnya bisa dikalahkan oleh PDIP. Jadi kalau saya bilang partai juga gantian, bisa saja berikutnya ini Golkar yang menang gitu. Nah, kalau Golkar yang menang berarti ya Pak Airlangga Hartarto yang kemungkinan besar akan dicalonkan menjadi pemimpin berikutnya pasca Pak Jokowi. Jadi inilah apa yang saya sebut sebagai berita heboh. Kok bisa-bisanya Erlangga diprediksi bisa jadi presiden, itu kan berita heboh, artinya orang tidak menyangka, tidak menyana kok ada yang memberitakan gitu. Nah, ini kan tentu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Walaupun Pilpres masih lama, 3 tahun lagi, yaitu pada 2024, ya tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk menjadikan kontestasi Pilpres nanti itu menjadi sesuatu yang rame, yang menjadi antusias, yang masyarakat terlibat, semua mempunyai rasa memiliki, sehingga Pilpresnya betul-betul Pilpres yang demokratis. Dan itu saya kira harapan kita semua. Soal ada hal yang kadang-kadang
aneh dan kadang-kadang juga unpredictable adalah ada kecenderungan biasanya orang yang akan muncul itu biasanya dinista dulu, direndahkan, dihebohkan dengan berita macam-macam lah, sehingga ada orang yang kadang-kadang justru menjadi simpati, empati kepada orang yang diberitakan buruk, digosipkan apa dan seterusnya. Jadi kalau belakangan ini Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar kemudian ramai dibicarakan, ini jangan-jangan bagian dari tanda-tanda bahwa orang yang dihebohkan, diisukan, di macam-macam itu justru akan moncer gitu. Ya itu kan versi saya. Kalau versi teman-teman, versi saudara-saudara sekalian, monggo aja. Kita bersama-sama mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya sekali lagi, saya Peci Miring Ahmad Bahar, selalu mencoba melihat dari sebuah peristiwa, kita ambil hikmahnya dan mencoba melihat atau berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Moga-moga video pendek ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.